Dan begitu sosok tua ini sedemikian dekatnya dengan Mas Karebet, mendadak dia menghentikan langkahnya. Dia menatap Mas Karebet sambil tersenyum. Wajahnya luar biasa cerah. Mas Karebet tertegun. Orang tua berpakaian hitam-hitam tersebut kemudian berkata kepada Mas Karebet, "Ger, aneng kene didi pakaryan niro. Ananging sejatine pakaryan niro aneng kraton Demak. Wis ngger, pamito marang ibu niro. Mangkato suwito marang Kanjeng Sultan Demak." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng rahayu ingkang sami pinanggih. Sahabat Buana Channel di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mengikuti serial kisah perjalanan Joko Tingkir yang pada tayangan ini menginjak pada episode ke-8. Bagi Anda yang baru membuka channel ini dan menyukai, terima kasih jika Anda mau mensubscribe channel ini, menekan tombol lonceng dan tombol like. Sahabat Buana Channel, pada tayangan yang telah lalu Anda telah menyaksikan bergurunya Jaka Tingkir kepada Kyai Ageng Selo. Dan pada tayangan ke-8 ini saya ajak untuk menyaksikan pertemuan Jaka Tingkir dengan Sunan Kalijaga. Nah, marilah kita ikuti tayangan berikut ini. Mendengar nasihat dari Kyai Ageng Selo, Mas Karebet kemudian pulang untuk menceritakan nasihat itu kepada Nyai Ageng Tingkir yang diterima dengan segala senang hati. Secara kebetulan Nyai Ageng Tingkir mempunyai saudara di Demak, Lurah Ganjur atau Kyai Gondo Mustoko. Akan tetapi untuk sementara waktu Mas Karebet diminta untuk menetap terlebih dahulu di Tingkir. Nyai Ageng mengutus 2 orang pembantu untuk terus mengawasi Mas Karebet. Mas Karebet diperintahkan Nyai Ageng untuk ikut bekerja bersama pembantu-pembantu yang lain di sawah. Setiap hari kini Mas Karebet bekerja di sawah bersama pembantu-pembantu yang lain. Pada suatu ketika, manakala Mas Karebet tengah melepas lelah di sebuah gubuk di areal persawahan, tanpa sengaja Mas Karebet melihat seorang berpakaian hitam-hitam dengan membawa tongkat dan tengah berjalan di tengah pematang persawahan. Orang itu kelihatannya sudah sangat sepuh, namun masih tetap tegap saat melangkah. Dia sendirian berjalan perlahan di tengah sengatan terik mentari. Pematang yang membujur membelah di areal persawahan dan pada ujungnya akan melewati gubuk Mas Karebet, di mana Mas Karebet melepas lelah. Mata Mas Karebet tak lepas-lepas memperhatikan orang tersebut. Pada waktu itu Mas Karebet tengah sendirian beristirahat duduk di gubuk. Sedangkan para pembantu lain masih sibuk bekerja. Dan anehnya, mereka semua seolah-olah tidak melihat orang tua berpakaian hitam-hitam yang tengah berjalan di pematang sawah ini. Dan begitu sosok tua ini sedemikian dekatnya dengan Mas Karebet,
Mendadak dia menghentikan langkahnya. Dia menatap Mas Krebet sambil tersenyum. Wajahnya luar biasa cerah. Mas Krebet tertegun. Orang tua berpakaian hitam-hitam tersebut kemudian berkata kepada Mas Krebet, "Ger, aneng kene didi pakaryan niro. Ananging sejatine pakaryan niro aneng kraton Demak. Wis ngger, pamito marang ibu niro. Mangkato swito marang Kanjeng Sultan Demak. Weruwa ngger, sira iku babakalane Ratu Tanah Jawa." Bahasa Indonesianya, "Anakku, di sini bukan tempatmu bekerja. Akan tetapi sesungguhnya pekerjaanmu ada di Kraton Demak. Sudahlah anakku, mohon izinlah kepada ibumu. Berangkatlah mengabdi kepada Kanjeng Sultan Demak. Ketahuilah anakku, kamu adalah bakal calon Raja Tanah Jawa." Sikro milir sangketek sinangga. Mas Krebet tersentak, namun dia tidak bisa berkata apa-apa. Dan orang tua itu segera berlalu. Mata Mas Krebet tak lekang-lekang mengikuti kepergian sosok misterius tersebut. Otaknya berputar mencerna kata-kata yang barusan didengarnya. Dan hanya sekejap Mas Krebet melepaskan pandangan matanya pada sosok misterius tersebut. Dia sejenak menunduk mengingat kata-kata orang yang baru saja berlalu. Tetapi aneh, sosok itu sudah tidak ada. Padahal pematang sawah itu masih panjang jaraknya dari jalan desa. Mas Krebet tercengang. Sontak dia bangkit mencari-cari kemana orang tadi berjalan. Tidak ada. Orang berpakaian hitam-hitam itu benar-benar raib, hilang begitu saja. Mas Krebet kelimpungan, masih terngiang kata-kata orang misterius barusan. Segera Mas Krebet memutuskan untuk pulang, melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya, Nyai Ageng Tingkir. Mendapati cerita Mas Krebet, Nyai Ageng Tingkir mengernyitkan kening dan bertanya, "Ger, bagaimana ciri-ciri orang tersebut?" Mas Krebet menjawab, "Ibu, piyantun kala wau angagem sarwa wulung, busana wulung, iket wulung." Ibu, orang tersebut berpakaian hitam-hitam, baju hitam, iket hitam. Nyai Ageng Tingkir memekik kaget. "Ger, itu Kanjeng Sunan Kalijaga. Sudah Ger, berangkatlah ke Demak. Aku mempunyai seorang kakak kandung yang menjabat sebagai lurah kaum. Namanya Kiai Ganjur. Sudahlah, aku kirim kamu ke sana. Ikutlah pamanmu di Demak Bintara." Kiai Ganjur, kakak dari Nyai Ageng Tingkir, adalah kepala pengurus Masjid Demak Bintara. Nyai Ageng Tingkir begitu gembira. Secepatnya dia mempersiapkan keberangkatan Mas Krebet ke Demak. 2
Dua orang pembantu diutus mengiringi keberangkatan putra kesayangannya tersebut. Keesokan harinya, di antara dua orang pembantu berangkat ke ibu kota Demak. Di Demak, ketiganya langsung menuju kediaman Kiai Ganjur, lurah kaum. Setelah menitipkan Mas Karepet, dua orang pembantu tersebut mohon izin pulang kembali ke Tingkir. Kiai Ganjur tahu siapa Mas Karepet, sosok pemuda terah bengging satu-satunya, terah pewaris tahta Majapahit yang sesungguhnya. Tapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Kiai Ganjur karena dia melihat masa depannya yang sangat cerah di kemudian hari. Lantas dikenal dengan sebutan Jaka Tingkir oleh orang-orang di lingkungan Kauman. Jaka Tingkir berarti seorang perjaka dari Tingkir, dan tugasnya setiap hari hanyalah membersihkan area Masjid Demak. Beliau melakukan tugas tersebut dengan sepenuh hati. Pagi-pagi sekali, Ki Lurah beserta stafnya dan juga Jaka Tingkir sudah berangkat ke masjid untuk bekerja membersihkan masjid dan halamannya. Disebabkan Jaka Tingkir selalu tekun dengan pekerjaannya, dia tidak melihat atau menyadari kalau Sultan dan rombongannya sudah dekat akan melalui tempatnya. Jika dia pergi begitu saja, maka dia akan membelakangi Sultan. Tetapi jika dia diam di tempatnya, tentu dia akan dilanggar oleh Sultan beserta rombongannya. Tempat dia sedang bekerja adalah di antara dua kolam yang tempatnya sempit. Tempat itu adalah tempat jalannya Sultan. Tiba-tiba dia melompat melewati kolam. Lompatan itu adalah satu pelajaran silat yang diajarkan oleh Kiai Ageng Selo. Sultan dan rombongan sangat terkejut, begitu juga Ki Lurah Ganjur. Sultan mendekati Lurah Ganjur dan memberi tanda agar anak muda tadi untuk datang menemuinya sesudah sembahyang Jumat. Ki Lurah Ganjur pucat mukanya. Hukuman apa yang akan dijatuhkan Sultan kepada Jaka Tingkir? Begitu kata hatinya. Lalu dipanggilnya Jaka Tingkir, dan setelah dekat, Ki Lurah Ganjur berkata kepada Jaka Tingkir, Jaka Tingkir, tindakanmu tadi adalah melanggar kesopanan. Sultan berkenan menemuimu nanti setelah sembahyang Jumat. Saya harapkan Sultan tidak akan memberi hukuman. Kemudian Jaka Tingkir berkata, saya minta maaf, Paman. Saya tidak menyadari kalau Sultan dan rombongan tiba-tiba sudah ada di depan saya. Apa yang harus saya katakan kepada ibumu jika Sultan memberikan hukuman? Kata pamannya. Akankah dia memberi hukuman? Saya hanya melompati kolam, kemudian dihukum karena tindakan saya. Balas dari Jaka Tingkir. Kemudian Ki Lurah Ganjur berkata, dengan berbuat seperti itu, kamu telah pamer kepandaian silatmu.
Kamu tahu bahwa Demak ini adalah gudangnya para pendekar, kata Ki Lurah Ganjur. Tidak berapa lama, kemudian Sultan beserta rombongan sudah keluar dari masjid dan menemuinya. Jaka Tingkir mendatangi Sultan Demak dengan posisi bersila dan kedua tangannya tercakup di depan wajah. Sesaat Sultan Trenggono mengamati sosok pemuda yang bersila di depannya. Tampan dan gagah, bukan keturunan rakyat biasa. Sultan Trenggono terus mengamati sosok pemuda itu, lantas bertanya, "Kamu siapa? Tidak tahukah sopan santun seorang kawula apabila gustinya datang?" "Kasinggihan dawuh Kanjeng, saya Jaka Tingkir, putra keponakan Nyai Ganjur. Mohon ampun atas ketidaksopanan hamba." Sultan Trenggono heran. Kata-kata Jaka Tingkir sangat tertata dan halus. Siapakah gerangan pemuda ini? Dalam hati Sultan Trenggono bertanya-tanya. Mendadak, seseorang tergopoh-gopoh menghampiri Sultan Demak sambil berkata, "Kasinggihan dawuh Kanjeng, ini adalah putra keponakan saya yang baru datang dari desa. Dia masih bodoh dan belum memahami tata krama keraton." Ternyata Sultan tidak murka, malahan Sultan menanya, siapakah pemuda yang kini tinggal di rumah itu. Kesempatan emas ini dimanfaatkan oleh Ki Ganjur. Kemudian menyampaikan siapa sesungguhnya Jaka Tingkir. Sultan Trenggana terkejut. Namun Kiai Ganjur dapat meyakinkan Sultan. Sultan Demak berkata, "Paman Ganjur, jika memang benar apa yang kamu katakan barusan, beranikah Jaka Tingkir aku uji kesaktiannya?" Kiai Ganjur diam, tapi tak ada jalan lain. Jika memang Kanjeng Sultan berkehendak seperti itu, kami hanya bisa pasrah saja. Tapi beribu ampun, Kanjeng, kalau boleh hamba tahu, Kanjeng hendak menguji anak saya Tingkir dengan cara bagaimana? Kanjeng Sultan tersenyum. Seperti halnya menguji calon pasukan pengawal Sultan, yaitu diadu dengan seekor banteng. Beranikah? Kiai Ganjur menyetujui. Nah sahabat, sekian dulu kisah Jaka Tingkir pada episode ke-7 ini. Kita nanti akan lanjutkan pada episode berikutnya, yaitu episode ke-8. Ujian Jaka Tingkir untuk menjadi pengawal Sultan Demak. Baik sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.